Oke, langsung aja ya anak-anak. Di sini Bapak memegang soal paket 4 dan Bapak akan menerangkan secara topologi atau pemasangan pada alat-alatnya. Mungkin kalian semua bingung. Mungkin ya lama ini hanya tahu menyetingnya saja, tapi secara fisik alatnya kalian belum paham. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan. Yang pertama adalah di sini ada alat klien ya atau PC, switch, router, hotspot dan handphone. Nah, kebetulan di sini ada semua ya. Nah, klien ini Bapak gunakan sebagai untuk melakukan penyetingan ya. Jadi nanti nyeting si router ini menggunakan klien ini. Nah, yang pasti klien ini akan mendapatkan internet juga pastinya ya. Nah, nanti di sini ada akses point. Oke, yang pertama di sini ada klien, ada laptop. Yang kedua ada switch. Yang ketiga ada router. Yang keempat ada akses point. Dan yang terakhir ada handphone. Oke ya, Bapak singkirkan dulu alat-alatnya. Untuk handphone saya singkirkan dulu, laptop juga Bapak singkirkan dulu. Oke, yang pertama di sini adalah router. Nah, router ini adalah komponen intinya. Nanti kalian akan menyeting router ini. Nah, router ini yang pertama adalah harus terhubung ke internet. Oke, ini ya kabelnya ya. Jadi ini kabel internet nih di CP kita menggunakan Telkom. Oke, kita colok di internet ya, ada tulisannya internet. Dan ini untuk switch-nya, jadi pembagian ke yang lain. Tapi di router ini bukan seperti switch saja, bisa dilakukan juga penyetingan. Oke, kita masukkan internet di port 1. Nah, setelah itu di sini router ya, ini kan internet, ini jalur internet. Nah, yang kedua adalah switch. Switch kita hubungkan ini bebas sih, mau port 2 mau port 3 terserah. Ya kita atau Bapak tunjukkan aja kalau yang ke klien atau ke switch ini kita di port 2. Port 2-nya sini ya, switch. Nah, nanti yang dari sini, yang dari switch masuk ke access point. Oh sorry, yang switch ini langsung masuk ke laptop. Masuk ke laptop. Sorry, lupa. Ini masuk ke laptop. Kita colok di sini. Oke. Nah, setelah itu baru yang akses point. Akses point juga butuh lagi koneksi ya, kabel lagi. Kebetulan ada ini. Alhamdulillah untuk kabelnya sudah pas. Jadi kita masukkan yang internet yang berwarna biru, jangan yang oranye. Kenapa yang oranye? Ini adalah untuk pembagiannya. Oke, kita masukkan di port 3 ya. Nah, setelah itu ini sudah pasang semua ya, router, ada internet yang ini, ke switch, yang ini kita port 2 gunakan ke switch. Yang switchnya langsung colokin ke si PC ini atau laptop ini ya. Nah, terus yang ini berikutnya yang ketiga ini ya, kita colokan ke access point dan handphone ini akan terkoneksi dari sini. Oke, mungkin itu saja ya. Nanti kita akan melakukan penyetingan di sini ya. Kita akan melakukan penyetingan. Yuk, kita lakukan penyetingan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita langsung saja bagaimana cara mengerjakan soal paket 4, yaitu kita bikin wifi, kita bikin internet ke klien, dan juga kita menggunakan manajemen wifi-nya menggunakan userman. Yuk kita langsung saja. Oke, ini ada dua tampilan ya. Sebenarnya ini adalah sama dengan soal yang sama, cuman beda kita untuk melihat dari halamannya. Kalau ini adalah halaman yang kedua ya, kalau yang ini adalah halaman yang ketiganya. Oke, saya akan jelaskan dulu ya. Intinya adalah untuk topologi yang akan kita buat adalah seperti ini ya. Di sini ada internet, router, switch, client, dan hotspot, ada handphone. Nah, mungkin kalian
masih bingung untuk masalah IP-nya. Oke, saya akan kasih keterangan di sini ya. Kita siapkan aja dulu untuk textbooknya ya. Kita berikan saja alamat IP. Oke, kita berikan saja alamat IP di sini. Ini kita bikin ETH1 ya. ETH1 itu adalah ICP ya. Jadi sengaja saya tempatkan di sini ya. Jadi nanti untuk internet adalah masuk ke ETH1 ya, seperti apa yang sudah dijelaskan tadi secara fisik. Nah, ETH2 di sini kita kasih IP. Nah, kita di sini IP-nya adalah 150.1 ya, /25. Nah, ini juga sama seperti apa yang di fisik tadi kan. Nah, ini saya tempatkan di sini. Kenapa? Karena ini adalah router yang ETH2 atau port yang kedua kita hubungkan ke switch dan dari switch ke klien ya. Nah, yang saya gunakan ini adalah komputer dari si kliennya ya, atau PC kliennya atau si laptop dari klien. Nah, terus juga di sini ETH3 kita menggunakan segmen 192.168.200.1/24. Kita taruh di sini. ETH3 ya, maksud saya ETH3. ETH1 adalah ICP, ETH2 adalah routernya ya. ETH2 ya routernya ini kita ke klien, dan ini yang ETH3 di routernya kita hubungkan ke access point ya. Ini /25 dan ini /24. Oke, seperti itu. Nah, saya kasih keterangan juga di sini. Kita masih di ETH2 ya. Kita lihat di sini, ini hanya DHCP pool sebanyak 99 klien. Kita copy aja di sini ya. Ya, seperti ini. Dan ini juga sama ya. DHCP pool juga sebanyak 99. Dan ini untuk di WiFi-nya ya, wireless-nya. Sini aja ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti yang klien ini dia mempunyai IP address sebanyak 99 dan ke sini juga sama 99. Oke, seperti itu. Ya, itu secara topologinya biar teman-teman tahu ya topologinya seperti apa. Oke ya, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita akan menyelesaikan atau mengerjakan soal paket 4. Oke, ini saya menggunakan Winbox dan di sini IP addressnya masih 0 ya. Jadi kita konekkan saja karena ini habis di reset. Oke, jadi ini masih kosong ya, tidak ada konfigurasi atau tidak ada settingan. Oke, langkah yang pertama adalah kita biasa ya, DHCP client. Lalu kita pilih ETH1. Oke, kita dapat IP ya, 100.47. Oke, setelah itu, setelah kita nyeting DHCP client, maka kita setting ke firewall, ke NAT ya, plus SRC NAT. Nah, terus setelah itu kita pilih out interface-nya adalah ETH1 dan action-nya adalah masquerade. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, coba kita ping ya. Sorry, coba saya ping ke Google. Oke, udah connect ya. Ini menandakan kalau router ini sudah ada internetnya, tapi belum mengalir ke sini ya, ke komputer yang ini. Ya tadi caranya ya, agar internet itu bisa masuk ke router ya, caranya seperti tadi ya. SRC NAT, out interface-nya ETH1, action masquerade ya, gitu aja. Nah, terus selanjutnya adalah kita bikin yang namanya DHCP server. DHCP server ini kita balik lagi ke sini ya teman-teman. Nah, ini
kita bikin sebanyak 99 klien. Nanti kita bikinnya di sini di HCP server. Tapi ya sebelumnya kita harus bikin yang namanya address dulu ya. Alamat IP address untuk ETH2 dan ETH3. Nah, kita seperti apa yang ada di soal itu menggunakan 150 ya. Slashnya adalah 25. Kita pilih di sini adalah ETH2. Nah, kita bikin lagi ETH3 dan ini adalah untuk yang ke access point dengan IP 200.1/24 ya, seperti itu. Ini sama ya. Jadi tadi yang ini, oke, saya kasih tanda aja kalau misalnya ini sudah gitu ya. Ini sudah ya, seperti itu. Oke, kalau sudah bikin ya, boleh kita namakan juga ya, biar tidak bingung di interface-nya. Kita namakan misalnya ETH1 ini adalah internet. Mohon teman-teman diikuti ya, diikuti, dipahami. Kalau bisa video ini nggak apa-apa di download aja ya. Jadi kalau misalnya untuk mengirit kuota boleh teman-teman download saja. Nah, seperti itu. Kita kasih namakan itu di interface ya, klik 2 kali aja, nanti kita berikan nama. Nah, di sini di interface sudah ada namanya biar kita tidak bingung ya. 150 200. Benar ya, yang ini 150 sini kan, yang ini 200 ke access point ke handphone. Oke, udah jadi. Kalau udah jadi seperti itu, kita bikin di HCP server, klik plus. Oh sorry, di sini ya, IP di HCP server, pilih di HCP setup. Kita pilih di sininya adalah client ya, yang tadi yang ke suite. Nah, kita tetap ini 150. Ini masih tetap ya 150.1. Nah, ini kita ganti nih. Nah, saya perbesar aja biar jelas. Nah, 150.2. Nah, ini kita jangan sampai 126 tapi 100. Jadi biar mendapatkan 99 ya. Kenapa ini 100? Ya karena ini awalnya adalah 2. Jadi tetap kalau kita hitung jumlahnya adalah 99. Jadi kalau misalnya ininya 1 ya ininya 99 ya, karena ini diawali jadi 2 ya maka 100 ininya. Jadi jumlahnya 99. Oke, ini udah jadi untuk DHCP klien. Nah, terus kita bikin lagi untuk yang di access point juga sama. Next. Ini juga sama aja ya. Kita membutuhkan 100. Nah, ini kan, sorry, maksudnya membutuhkan 99 klien. Oke, kita kasih warna aja 99 klien. Nah, berarti 2 sampai 100. Next. Udah kayak gitu aja. Nah, kita sudah bikin 2 DHCP server ini. Ya, yaitu yang terhubung ke klien dan terhubung ke access point. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana agar komputer ini mendapatkan internet. Ya, kita harus setting aja kira-kira mendapatkan internet. Kita lihat di sini, kita di sini masih identified ya. Nah, kita masih dapat 112, berarti belum terkoneksi. Coba kita di disable dulu. Lalu kita enable. Sudah koneksi apa belum? Oke, kita dapat ya. Nah, ini sudah ada internetnya. Kita bisa lihat di sini. Oke, 150.2. Bener ya? Berarti teman-teman kita mendapatkan IP 150.2. Berarti bener ya, kita segmennya di sini adalah 150. Karena ETH2 yang ada di router ini kita koneksikan ke switch dan switch ke laptop ya. Gitu. Nah, bener ya, ini sudah ada internetnya. Oke, sudah ada internetnya. Coba saya tes ya. Ping google.com. Nah, udah connect. Mohon videonya jangan di skip ya. Jadi walaupun nanti kalian hanya mengerjakan soalnya secara teori, bukan praktek, tapi
Tapi intinya kalian ya paham lah yang diajarkan Bapak maupun Pak Wasra maupun Belis ya. Jadi saya rangkum di sini ya. Jadi biar kalian lebih paham. Oke, kita sudah dapat ya. Nah, selanjutnya kalau kita misalnya userman, maka harus diaktifkan dulu. Salah satunya adalah SNTP client. Nah, SNTP client ini kita harus di-enablekan ya. Lalu kita isi di sini, kita menggunakan huruf kecil ya, id titik pool titik ntp titik gitu. Nah, Asia titik pool titik ntp titik org. Nah, seperti itu. Kita play. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, kita mendapatkan IP. Jadi sama saja sih sebenarnya, tadi adalah DNS ya, jadi penamaan gitu, bukan kita menghafal angka gitu ya, tapi menghafal nama seperti tadi ya. ID pool itu adalah Indonesia, Asia adalah mungkin benua Asia karena Indonesia masih di benua Asia. Oke, sudah connect ya. Nah, selanjutnya adalah kita klik sistem, terus setelah itu kita pilih jam ya. Nah, kita jam ini harus samakan dulu nih. Jadi kalau misalnya di sini adalah di komputer ini 14 April ya, kita harus samakan. Ini udah bener ya, cuman jamnya ini belum bener. Nah, kita harus ganti nih, tapi kita ganti dulu time zonanya. Kita zonanya adalah Jakarta. Coba ada nggak Asia Jakarta? Oh, nggak ketemu ya. Kalau kita cari aja manual J Asia J, ada nggak nih? Nah, ini ada ya. Gitu ya. Nah, nanti kita ganti aja ininya 1245 gitu ya. Sama kan dengan ini ya. Udah kita play. Oke. Nah, tadi tuh ini berubah GMT-nya jadi 07. Oh, ininya ini ya, malah jam 7 malam. Kita ganti lagi nih. Nah, kayak gitu. Mau nggak coba? Oke, udah mau ya. Oke, seperti itu. Oke, setelah tadi kita menyeting jam ya, kita menyeting berikutnya adalah web proxy ya. Jadi kita web proxy-nya kita setting. Kita nyari web proxy. Oke, di sini web proxy ya. Kita web proxy di-enablekan ya. Lalu di sini chest administratornya kita ganti ya dengan soal. Di sini chest administratornya adalah ini ya. Nama peserta @sekolah.sch.id. Nah, misalnya di sini chest administratornya nama saya ya. Sekolah sch.id. Nah, seperti itu. Dan ini juga anonymous juga ya, kita klik. Jadi enable diklik, anonymous diklik juga, dan kita masukkan di sini chest administratornya. Oke, seperti itu. Nah, itu adalah settingan dasar bahwa MikroTik kita akan kita setting menjadi wireless dengan menggunakan userman. Nah, sebelumnya teman-teman juga harus dipahami dulu ya. Jadi pada saat kita melaksanakan atau mengerjakan settingan MikroTik ini disertai dengan userman, maka kita harus download dulu gitu ya. Ada aplikasi yang harus kita download. Caranya bagaimana? Kita masuk saja ke browser. Kita minimize dulu. Kita masuk ke browser. Lalu kita ketik aja download MikroTik. Nah, ini untuk apa? Ini adalah salah satu file userman-nya ya. Jadi file userman-nya harus kita masukkan. Nah, kita di sini ya download arsip.
Nah, ini sudah ada internetnya kan, karena tadi sudah di setting ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, kita di sini ya versinya adalah 6.39.2 on HAP. Nah, kita bisa cari di sini dengan cara Ctrl F ya. Nanti ketik 6.39.2 ya. Nah, ini kan. Nah, kita klik yang ini. Nah, kita cari di sini. Kita cari yang all package gitu ya. Oh, sorry, dibacanya all ya. All package ya. All package. Nah, kita apa nih? Di sini on HAP. Berarti MIPS B gitu ya, MIPS B on all package. Nah, ini nih ya. Jadi kita download yang ini all package MIPS B gitu kan, karena kita di sini MIPS B juga gitu ya. Oke ya, ini sudah selesai di download. Bisa kita buka, klik 2 kali. Nah, kita cari di sini yang user manager. Jadi bahasa user manager itu adalah singkatan dari kata user manager. Nah, kita klik yang ini. Kita extract to desktop. Ya. Yang ini ya, user manager 639.2 MIPS B NPK. Nah, ini filenya. Nah, nanti file yang tadi sudah kita ekstrak, yang ini kita letakkan di sini ya. Di files. Nah, di sini. Jadi kita bisa di ini saja ya tampilannya ya seperti ini. Nanti kita klik yang ini, tarik ke sini. Ya, letakkan di sini. Letakkan di sinilah, bebas di mana aja. Nah, nanti kalau udah masuk kita lakukan restart pada mikrotiknya. Caranya adalah klik sistem, pilih reboot ya. Gitu. Awas, reboot, bacanya reboot ya, bukan reboot. Ya sudah. Jadi nanti kalau sudah ada reboot mikrotiknya, kita buka, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, ini ada 2 ini ya. Ada folder flash user manager berisi 2 file ini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya tadi kita sudah memasukkan file ya user main-nya. Nah, coba kita setting di mikrotik ininya ya, yaitu di radiusnya. Di radiusnya adalah kita klik radius, setelah itu kita klik plus. Nah, setelah itu kita checklist hotspot ini ya, checklist. Terus juga di sini addressnya adalah kita menggunakan IP localhost yaitu 127.0.0.1. Nah, scriptnya ini, script ini isinya adalah sama dengan nanti yang ada di Mihmon ya, di share scriptnya. Jadi misalnya kita tulis aja UKK-TKJ 2020. Nah, gitu aja ya. Jadi UKK-TKJ ya 2020. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau udah ya sudah, kita klik apply. Nah, kalau sudah, lalu kita pilih incoming, kita pilih setuju ya. Checklist ininya ya, accept-nya ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, terus juga kita harus bikin IP hotspot ya. IP hotspot. Sini hotspot setup kita belum dibikin ya, hotspot setupnya kita harus bikin dulu. Jadi kita belum bikin IP hotspot ya. Kita pilih ETH3 access point kan. Oke, pilih next. Kita lihat di sini bener ya, 2-100. Next ya, udah kayak gitu ya. Nah, lalu kalau kita udah bikin hotspot seperti ini, kita klik server profile. Nah, lalu kita klik 2 kali ininya ya, sprof-nya. Kita klik tab radius, kita use radius. Oke, nah seperti itu.
radius seperti itu ya. Nah, nanti kita juga bisa membuka radiusnya ya. Caranya adalah kita masukkan IP dari ETH2 yaitu 150.1/userman. Nah, ini tampilannya ya. Kenapa ini IP 150.1? Ini adalah IP dari ETH2 ya. Jadi IP dari sini nih, ETH2 ini /userman. Oke, kita masuk admin. Oke. Nah, kalau udah seperti ini kita bikin router dulu, settingan router, add new. Misalnya di sini Ujicom nama routernya ya, TKJ 2020. Nah, IP addressnya tadi sama IP dari si localhost. Share usernya adalah tadi ya, sama dengan yang ini. Yang mana tadi tuh? Yang IP hotspot yang ini. Oh, bukan. Yang mana tuh yang share user tadi? Oh, sorry. Di sini di radius. Ya, ini. Script ya. Ini harus sama dengan ini. Tadi apa? UKK EKJ 2020. Ya. Parent time zone-nya kita pilih yang tadi Indonesia itu adalah +07 ya gitu ya. Oke, udah sukses ya. Nah, setelah itu kita bikin tadi router ya, settingan router. Setelah itu kita bikin profile. Profile kita klik plus Ujicom nama profilnya ya. Nah, lalu setelah ini kita bisa pilih limitasi ya, add. Kita menamakan bandwidth misalnya ya. Bandwidth. Oke, kita nggak usah atur ya bandwidth ini ya. Nggak usah atur. Karena memang di soalnya juga tidak ada berapa sih kecepatannya gitu kan. Enggak kan, enggak seperti itu. Ya sudah, kita nambahkan aja bandwidth. Kita balik lagi ke profile. Ini profilnya Ujicom. Lalu kita pilih tambah limitasinya. Nah, limitasinya di sini kita lihat di soal ya. Di soal ini, nah ini kan akun hotspot hanya bisa digunakan internet dari jam 7 sampai jam 4. Berarti ini ya teman-teman ya. Ininya 16. Gitu ya. 16.00 karena di soal jam 7 sampai jam 16. Checklist bandwidthnya ya. Kenapa checklist? Ini tadi kan dilimitasi namanya bandwidth kan. Add. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita pilih user, add batch ya. Nah, di sini berapa nih? Kita mau bikin berapa user? Misalnya 10 user. Nah, kalau username prefix ini adalah sebuah nama ya sebelum ini apa? Nama usernya gitu. Jadi kalau misalnya kita tambahkan UKK plus gitu ya, berarti nanti setelah plus ini maka random gitu ya user dari routernya secara otomatis. Itu namanya username prefix. Artinya ada di depan apa? Username gitu. Coba aja ya biar kalian tahu. Nah, terus di sini username panjangnya berapa gitu. Misalnya 6 karakter. Passwordnya sama 6 karakter. Ini profilnya yang Ujicom ya. Jadi kita bikin nama profilnya Ujicom. Add. Nah, seperti ini. Nah, ini kan udah ada ya. Jadi tadi UKK itu ya seperti ini ya. Apa namanya tadi itu? Prefix ya. Tadi itu.
username prefix ya. Nah, seperti ini. Coba kita lihat vouchernya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Mihmon pasti akan lebih menarik menggunakan Mihmon karena tampilannya ya. Jadi kalau voucher dari Userman ya seperti ini. Login ini kan. Ini passwordnya ini gitu. Jadi nanti kalau misalnya dipotong mungkin segini ya. Oke, untuk Userman sudah jadi. Kita balik lagi ke MikroTik-nya. Nah, di sini juga, nah ini firewall-nya nih belum kita setting juga ya. Nah, firewall ini harus kita setting nih. Yang pertama buat firewall agar IP. Oke, saya kuningkan dulu ya. Ini sudah. Oh, ini 20 akun ya. Tadi saya bikin 10 ya. Nggak apa-apa ya. Jadi nanti kalau misalnya soalnya 20 ya harus bikin 20. Oke, ini sudah, ini sudah. Nah, kalau ini adalah SSID adalah SSID yang ada di access point ya. Jadi ini access pointnya kita bisa setting ya. Bisa kita ganti dengan nama kalian seperti ini karena kita menggunakan access point. Anggap saja sudah ya untuk yang ini ya, penamaan SSID. Nah, sekarang kita bahas yang ini nih. Ini sudah, oke. Ini juga sudah. Nah, tinggal kita yang ini ya. Nah, buat firewall agar IP 50.2, 150.2 sampai 150 tidak dapat ping router. Nah, caranya adalah kita ke sini IP, setelah itu firewall, pilih filter rules. Nah, di sini ya. Nah, yang pertama di sini kita masukkan chainnya adalah input. Nah, kita perlebar aja nih. Nah, setelah itu kita berikan IP SRC addressnya 192.168.100.2 sampai 192.168 100. Sorry, bukan 100 ya. 150. Actionnya nanti di drop ya. Oh ya, protokolnya juga ICMP ya. ICMP ya. Nanti actionnya di drop. Nah, seperti itu. Benar ya, 152. Oke. Kita bikin lagi. Nah, ini sudah. Ini sudah ya. Nah, sekarang kita bikin yang ini. Buat firewall agar IP 150.51 sampai 150.100 tidak dapat ping ke client wireless. Nah, selanjutnya kita bikin yang ini sama, masih di filter rule ya. Kita klik plus lagi. Nah, tapi di sininya adalah forward ya. Tadi kalau yang ini mah apa? Input. Nah, kita bikin lagi yang sekarang forward. Kita masukkan SRC addressnya 192.168.100. Sorry, bukan 100 ya, tapi 200 kan tadi itu berapa? Oh iya, masih 150 ya. Ya, berarti 150 P51 150.51 lalu 192.168.150 sampai 100 ya, gitu ya. Nah, nanti DST addressnya kita juga masukin, yaitu 192.168.200.0/24 ya. Ini adalah IP dari ETH3 ya, gitu, yang ke access point. Protokolnya ICMP. Nah, ini actionnya juga drop. Oke, seperti itu. Oke, berarti yang sini juga sudah.
Buat for rule agar setiap akses router ternyata di logging tersimpan di disk. Nah ini masih sama, kita klik plus, filter rule, langsung kita ke sini aja ya. Actionnya adalah log kita checklist. Nah nanti kita tulis aja ya di sininya log prefixnya, misalnya masuk router, jadi biar tahu gitu kalau misalnya si router ini melakukan apa ya istilahnya ya, konfigurasi atau aktivitas itu akan tercatat gitu ya di router gitu. Nah seperti itu. Nah ininya actionnya log masuk ke router, lalu kita nanti di sini actionnya adalah log benar ya, C-nya adalah input, ininya C-nya adalah input. Oke seperti itu ya, C-nya input, actionnya adalah log ya, checklist lognya masuk ke router, apply oke. Nah lalu kita lihat di sini di sistem logging juga sama nih, sistem logging kita buat di sini sistem logging. Nanti actionnya adalah disk ya, gitu aja sih. Jadi kita buat logging, actionnya di disk seperti itu. Nah kita bisa ganti semuanya ini disk ya, kita ganti semuanya adalah disk. Nah seperti itu, kita bisa lihat di sini. Nah ini ya, ini akan tersimpan di disk ya, masuk router input. Nah ini kan disk semua ya, jadi seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, tadi sistem logging kita bikin dulu ya, ininya actionnya disk, setelah itu kita ganti satu persatu ininya semuanya disk ya, seperti itu. Berarti yang ini juga sudah. Nah kalau untuk userman ya seperti ini teman-teman ya, jadi nanti bisa kita coba login ya, ini pasti akan jalan seperti ini. Nah selanjutnya yang terakhir nih, blocking site ya, www.linux.org ya. Nah coba kita buktikan ya. Caranya adalah kita masih di sini, klik IP, firewall, kita filter rule masih sama di sini. Nah ini adalah forward ya, forward. Setelah itu kita actionnya adalah drop, ini forward, actionnya adalah drop. Nah setelah itu kita pilih kontennya di sini ya, tadi apa namanya di soal itu adalah www.linux.org. Jadi kita masukkan aja di sini www.linux.org. Oke, kita bikin ya. .org. Oh ya jangan lupa. Coba aja dulu ya. Coba aja dulu lah. Kita buka YouTube bisa nggak nih? Masih bisa. Coba kita buka linux.org. Apakah bisa atau tidak? Nah nggak bisa ya, ini sudah di blok nih, berarti benar ya, settingan tadi udah benar. Ininya forward, actionnya drop, dan di advance-nya ini linux.org. Nah ini udah nggak bisa nih. Nah selanjutnya adalah kita ngeblok mp3 mkv ya, sudah kita tambahkan lagi filter rule-nya ya, forward, actionnya adalah drop, advance di sininya adalah titik apa tadi tuh, mp3. Nah udah kayak gini aja teman-teman, forward. Coba ya,
ini udah nggak bisa nih ya. Coba saya download MP3. Nah ini nih, misalnya kita buka, nah ini misalnya Happy Asmara. Nah download MP3. Nah ini nggak bisa ya teman-teman ya. Ini nggak bisa nih, lama nih. Ini pasti nggak bakal bisa nih. Tuh ini seperti ini terus. Berarti ini menandakan sudah betul ya. Dan satu lagi adalah forward, action, drop, advance, tick, MKV. Ya bener ya MKV ya teman-teman ya. MKV. Udah gitu aja. Nah itu adalah untuk pembuktian. Nah ini nggak bisa nih, saya close aja lah. Berarti udah bekerja ya. Nah itu adalah pembuktian bahwa menjawab dua soal ini. Nah kalau yang ini kita ingin buktikan ya. Ini teman-teman harus tahu dulu nih paradigma yang ini nih. Ini yang apa? Dua ini nih. Buat firewall agar IP 150 tidak dapat ping ke router. Nah routernya tuh berapa sih pingnya? Pasti teman-teman nanya seperti itu ya. Pingnya router itu 192.168.150.1 ya, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung apa sih maksud dari ini, buat firewall agar IP 150.2 tidak dapat ping ke router gitu kan. Nah sekarang kita cobain dulu ya, ngerti nggak nih? 150, saya kasih warna hijau aja deh ya. Nah kita lihat dulu nih berapa nih IP-nya dapatnya, 150.2 ya. Nah ini bener ya, ini udah termasuk kan 150.2 tidak dapat ping ke router ke 150.1. Coba kita buktikan dengan menggunakan CMD ya teman-teman ya. Jadi komputer kita yang sekarang itu adalah IP-nya 150.2. Coba saya ping ke ping router katanya, ya udah berarti 151. Nah ini nggak bisa ya, berarti berhasil. Jadi kalau misalnya dia connect berarti ya tadi firewallnya masih salah, bener kan? Tuh RTO kan. Saya komputernya IP-nya adalah 150.2 kan ya, termasuk ini kan 50.2 kan termasuk nih saya kan komputer ini. Coba ping ke router katanya tidak dapat ping ke router 150.1, ternyata nggak bisa ya. Tuh gitu maksudnya ya teman-teman ya. Nah terus kalau yang percobaan ini harus dicoba dengan menggunakan handphone pastinya ya. Nanti handphone dikoneksikan, dapat IP kira-kira antara rank 51 sampai 100. Nanti dia nggak dapat ping ke klien wireless gitu. Oke, kita sekarang men-setting untuk wirelessnya ya. Jadi sekarang saya akan men-setting dulu ini untuk akses poinnya. Kita masukkan IP-nya 192.168.0.1. Nah, quick setup, next, kita pilih akses point. Nah, nanti ininya kita ganti dengan ini ya, nama peserta @proxy UKK. Kita ganti di sini karena kita menggunakan perangkat wireless ya. Ini akses point nih, setting akses point. Nah misalnya sini Niko @proxy UKK. Nah ininya WPA2PSK. Jadi ini nggak usah aja ya kita security-nya ya, jadi kita di disable saja. Nah, seperti itu teman-teman. Next, ininya DHCP ya, karena tadi kita sudah setting DHCP kan. Ya next, ya sudah finish. Oke, itu adalah untuk penyetingan akses pointnya. Kalau tadi sudah ya yang ini, sekarang saya membuktikan yang poin buat firewall agar IP 150.51 sampai
150.100 ini tidak dapat ping ke klien wireless. Nah, intinya adalah kita sudah kita akan masuk ke sini ya. Jadi komputer ini saya akan rubah IP-nya mendapatkan antara rank 51 sampai 100, nanti ping ke handphone gitu. Jadi kalau misalnya tidak jalan berarti sudah benar ya settingannya. Oke, karena di sini kita mendapatkan IP, coba saya cek dulu ya. Mendapatkan IP berapa? 150.2. Nah, maka kita harus ganti nih. Ya. Jadi walaupun dia HCP nggak masalah ya, kita ganti 198. Oh sorry, 198 150 titik misalnya 60 ya. Kenapa 60? 60 ini adalah rank rank dari soal ini ya, 51 sampai 100. Jadi bebas, kalian bebas ngasih IP berapa aja, intinya kita ingin antara rank 51 sampai sampai 100 gitu. Nah, kita masukkan di sini 60 ya. Ini kita masukkan 888. Nah, oke. Tetap bisa tidak? Nah, tetap ya, kita masih dapat internet ya. Walaupun kita tadi di DHCP kan. Nah, sekarang coba nanti kita ping ke handphone ya. Nah, sekarang coba dilihat Mas IP-nya dapat berapa. Nah, walaupun tidak masuk ke itu ya, tapi sudah dapat IP ya, sudah. Nah, berapa di sini? 200.99 ya. Oke, saya akan coba di sini ya. Kita langsung aja nih. 200.99. Langsung sajalah kita rekam pakai kamera. Ping 192. Ini sorry, ini agak ngeblur ya. 168 berapa tadi Mas? 200.99. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Ini menandakan di blok ya. Jadi intinya tidak bisa koneksi ke handphone ya. Atau coba Mas Ganjar masuk dulu coba. Nah, sekarang coba dilihat IP-nya. Ini udah connect di Niko Proxy UKK. Nah, 200.99 ya. Coba. Nah, kalau tadi yang belum login ya. Nah, sekarang sudah login, tadi masukkan ini ya, user sama password. Nah, sekarang coba kita ping. Nah, kalau tadi kan host unreachable gitu ya. Nah, coba kalau yang sekarang ping 192 168 200.99 gitu ya Mas ya. Nah, apa yang terjadi? RTO, benar ini. Berarti udah benar. Intinya adalah menjawab dari soal yang ini ya, agar firewall IP antara 150.51 sampai 150.100 atau antara IP hostnya 51 sampai 100 itu tidak bisa ping ke client wireless itu ya. Client wireless itu apa ya tadi? Handphone. Nah, ini saya kasihkan tadi 60 IP-nya karena rank antara 51 sampai 100 ya. Oke, itu ya.